Matahari sore mulai tenggelam di balik perbukitan. Langit berubah jingga keemasan, sementara angin gurun berembus lembut menyapu pasir yang luas. Di sebuah tempat yang sunyi, seorang nabi yang mulia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Beliau adalah Nabi Ibrahim. Sudah bertahun-tahun lamanya Ibrahim berdoa kepada Allah. Usianya semakin bertambah, rambutnya mulai memutih, tetapi ia masih belum memiliki seorang anak. Setiap hari ia mengajarkan manusia untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Ia menghadapi banyak kesulitan dan tantangan dalam berdakwah. Namun ada satu harapan yang selalu tersimpan di dalam hatinya. Ia ingin memiliki seorang anak yang saleh. Malam itu, Ibrahim kembali berdoa. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang saleh yang akan mencintai Mu dan menaati Mu. Doa itu terus beliau panjatkan dengan penuh kesabaran. Allah Maha mendengar setiap doa hambanya. Waktu berlalu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Hingga akhirnya kabar bahagia datang. Atas izin Allah, Siti Hajar mengandung seorang bayi. Ketika mendengar kabar itu, hati Nabi Ibrahim dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Segala puji bagi Allah, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Tangisan bayi itu memenuhi ruangan. Siti Hajar tersenyum bahagia sambil menggendong putranya. Nabi Ibrahim memandang bayi kecil itu dengan penuh kasih sayang. Namanya Ismail, kata Ibrahim lembut. Hari itu menjadi salah satu hari paling membahagiakan dalam hidup mereka. Bayi Ismail tumbuh dengan sehat. Senyumnya selalu membuat kedua orang tuanya bahagia. Namun Allah telah menyiapkan sebuah ujian besar. Suatu hari, Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah. Perintah itu sangat berat. Allah memerintahkan Ibrahim membawa Siti Hajar dan bayi Ismail ke sebuah lembah tandus yang jauh dari pemukiman manusia. Tidak ada rumah. Tidak ada pohon. Tidak ada sungai. Tidak ada sumber makanan. Hanya hamparan pasir dan bukit-bukit batu. Meski hatinya berat, Nabi Ibrahim tahu bahwa perintah Allah harus dilaksanakan. Maka suatu pagi, Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail melakukan perjalanan panjang melintasi padang pasir. Mereka berjalan selama berhari-hari. Matahari bersinar terik di atas kepala. Pasir gurun terasa panas. Namun mereka terus melangkah. Akhirnya mereka tiba di sebuah lembah yang sunyi. Tempat itu sangat berbeda dari tempat tinggal manusia pada umumnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya angin gurun yang berembus pelan. Nabi Ibrahim meletakkan kantong berisi sedikit makanan dan air. Kemudian beliau bersiap untuk kembali pergi. Siti Hajar merasa bingung. Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan kami di sini? Tanyanya. Ibrahim terdiam. Hatinya terasa sangat sedih. Beliau tidak sanggup menjawab. Siti Hajar kembali bertanya. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Nabi Ibrahim menganggukkan kepala. Mendengar jawaban itu, wajah Hajar berubah tenang. Ia tidak lagi merasa takut. Dengan penuh keyakinan ia berkata, jika Allah yang memerintahkannya, maka Allah pasti tidak akan menelantarkan kami. Mata Nabi Ibrahim berkaca-kaca mendengar ucapan itu. Beliau menoleh sejenak kepada istri dan putranya. Kemudian beliau berjalan pergi meninggalkan lembah tersebut. Semakin jauh Ibrahim melangkah, semakin kecil sosoknya terlihat. Siti Hajar tetap berdiri sambil menggendong Ismail. Ia percaya bahwa Allah akan menjaga mereka. Dari kejauhan, Ibrahim berhenti di atas sebuah bukit. Beliau menengadahkan tangan ke langit lalu berdoa. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman di dekat rumah Mu yang suci. Ya Tuhan kami, jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari berbagai buah-buahan agar mereka bersyukur. Setelah berdoa, Ibrahim melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Siti Hajar duduk di bawah terik matahari sambil memeluk bayi Ismail. Meski berada di tempat yang sunyi dan tandus, ia tidak kehilangan harapan. Karena ia yakin Allah selalu bersama hamba-hambanya yang beriman. Ia tidak tahu bahwa lembah sepi itu suatu hari akan berubah menjadi kota yang sangat mulia. Sebuah kota yang akan dikenal oleh seluruh dunia sebagai Makkah. Dan semua itu akan bermula dari seorang bayi kecil bernama Ismail. Hari demi hari berlalu di lembah tandus tempat Siti Hajar dan bayi Ismail tinggal. Matahari bersinar sangat terik.
Angin gurun berembus membawa debu dan pasir. Tidak ada pohon yang dapat dijadikan tempat berteduh. Tidak ada sungai yang mengalir. Tidak ada manusia lain yang tinggal di sana. Awalnya, Siti Hajar masih memiliki sedikit persediaan makanan dan air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim. Ia menghemat semuanya dengan sangat hati-hati. Setiap hari, ia memberi minum Ismail sedikit demi sedikit. Namun persediaan itu semakin berkurang. Hingga suatu pagi, kantong air mereka benar-benar kosong. Siti Hajar memandang wadah air itu dengan cemas. Tidak tersisa setetes pun, bisiknya. Di pelukannya, bayi Ismail mulai menangis. Tangisnya terdengar semakin keras. Ia kehausan. Siti Hajar berusaha menenangkannya. Tenanglah, anakku. Allah pasti akan menolong kita. Tetapi Ismail terus menangis karena haus. Hati seorang ibu tentu sangat sedih melihat anaknya menderita. Siti Hajar tidak mau menyerah. Ia berdiri dan mulai mencari bantuan. Tak jauh dari tempatnya berdiri terdapat sebuah bukit kecil bernama Bukit Syafa. Dengan penuh harapan, ia berlari menuju puncak bukit itu. Sesampainya di atas, ia memandang ke segala arah. Matanya mencari-cari tanda kehidupan. Mungkin ada kafilah yang lewat. Mungkin ada pengembara. Mungkin ada seseorang yang dapat membantu. Namun sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah gurun yang luas. Tidak ada siapapun. Siti Hajar turun dari Bukit Syafa. Ia berlari menuju bukit lain yang berada di seberangnya, yaitu Bukit Marwah. Pasir yang panas tidak menghentikan langkahnya. Ia terus berlari. Sesampainya di atas Bukit Marwah, ia kembali melihat ke sekeliling. Tetapi hasilnya sama. Tidak ada seorang pun. Tangisan Ismail masih terdengar dari kejauhan. Mendengar suara putranya, hati Hajar semakin gelisah. Ia tidak berhenti. Ia kembali berlari ke Bukit Syafa. Lalu kembali lagi ke Bukit Marwah. Bolak-balik. Berkali-kali. Dengan napas yang mulai terengah-engah. Dengan kaki yang mulai lelah. Namun ia tidak menyerah. Karena seorang ibu akan melakukan apa saja demi anaknya. 1 kali. 2 kali. 3 kali. 4 kali. 5 kali. 6 kali. 7 kali. 7 kali Siti Hajar berlari antara Bukit Syafa dan Bukit Marwah. Tetapi tetap tidak ada pertolongan yang datang. Akhirnya ia kembali menuju tempat Ismail berada. Tubuhnya lelah. Wajahnya dipenuhi keringat. Namun imannya tetap kuat. Ketika mendekati Ismail, tiba-tiba ia mendengar suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Hajar berhenti. Ia memperhatikan dengan saksama. Suara itu terdengar lembut namun jelas. "Siapa di sana?" tanyanya. Tak lama kemudian, ia melihat sesuatu yang menakjubkan. Di dekat Ismail berdiri malaikat Jibril yang diutus Allah. Hajar terdiam penuh takjub. Kemudian, atas izin Allah, malaikat Jibril menghentakkan kakinya ke tanah. Tiba-tiba, dari tempat itu muncul air yang memancar keluar. Mata Hajar membelalak. Air jernih mengalir dari tanah yang selama ini kering. Air itu terus keluar dan semakin banyak. "Air! Air!" seru Hajar dengan gembira. Ia segera berlari mendekat. Takut air itu mengalir terlalu jauh, ia membuat bendungan kecil dari pasir dan batu. Sambil menahan aliran air, ia berkata, "Zam-zam. Zam-zam." Yang berarti, berkumpullah. Berkumpullah. Sejak saat itu, mata air tersebut dikenal dengan nama air Zam-zam. Siti Hajar segera mengambil air itu. Ia meminum beberapa teguk. Rasa hausnya hilang. Kemudian ia memberikan air kepada Ismail. Bayi kecil itu minum dengan lahap. Tangisnya pun berhenti. Wajahnya kembali ceria. Siti Hajar menengadahkan kedua tangannya ke langit. Air mata syukur mengalir di pipinya. "Terima kasih, ya Allah," ucapnya. Allah benar-benar tidak meninggalkan mereka. Allah menolong mereka dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Hari-hari berikutnya menjadi lebih mudah. Mata air Zam-zam terus mengalir. Airnya jernih dan segar. Tak pernah habis. Tak pernah kering.
Beberapa waktu kemudian, sekelompok musafir dari kabilah Jurhum melewati daerah tersebut. Mereka melihat burung-burung berputar di langit. Mereka merasa heran. Burung biasanya berkumpul di tempat yang memiliki air, kata salah seorang dari mereka. Mereka pun mengikuti arah burung-burung itu. Betapa terkejutnya mereka ketika menemukan mata air di tengah gurun. Mereka juga melihat seorang wanita dan seorang anak kecil tinggal di dekatnya. Mereka mendekati Hajar dengan sopan. "Wahai ibu, bolehkah kami tinggal di dekat sumber air ini?" tanya mereka. Siti Hajar mengizinkan mereka tinggal di sana. Sejak saat itu, semakin banyak orang datang. Rumah-rumah mulai dibangun. Kehidupan mulai tumbuh di sekitar mata air Zam-Zam. Lembah yang dahulu sepi perlahan berubah menjadi sebuah pemukiman. Dan kelak, tempat itu akan menjadi kota suci Makkah yang dikenal oleh seluruh dunia. Semua bermula dari kesabaran seorang ibu dan pertolongan Allah yang luar biasa. Sementara itu, Ismail kecil terus tumbuh sehat dan kuat di dekat mata air yang penuh berkah tersebut. Dan tanpa disadari, ia sedang dipersiapkan Allah untuk menjadi seorang nabi yang mulia. Tahun-tahun berlalu sejak Allah mengaruniakan mata air Zam-Zam kepada Siti Hajar dan putranya, Ismail. Lembah yang dahulu sunyi kini mulai ramai. Orang-orang dari kabilah Jurhum membangun rumah-rumah sederhana di sekitar sumber air Zam-Zam. Mereka hidup berdampingan dengan damai dan saling membantu. Di tengah pemukiman itulah Ismail tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria. Rambutnya hitam, matanya jernih, dan senyumnya selalu membuat orang-orang di sekitarnya merasa bahagia. Sejak kecil, Ismail dikenal sebagai anak yang sopan dan penurut. Ia selalu menghormati ibunya. Ketika Siti Hajar meminta bantuan, Ismail segera melakukannya tanpa mengeluh. "Ismail, tolong ambilkan air Zam-Zam untuk kita." "Baik, Ibu," jawab Ismail sambil tersenyum. Ia berlari menuju sumur Zam-Zam dan membawa air dengan hati-hati. Semakin besar usianya, semakin terlihat sifat-sifat baik dalam dirinya. Ia tidak suka berbohong. Ia tidak pernah mengambil barang milik orang lain. Dan ia selalu membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan. Karena itulah banyak orang menyayanginya. Penduduk kabilah Jurhum sering memuji akhlaknya. Anak itu memiliki hati yang sangat baik. Dia selalu berkata jujur. Kelak ia pasti menjadi orang yang mulia. Mendengar pujian itu, Ismail tidak menjadi sombong. Ia tetap rendah hati. Ia percaya bahwa semua kebaikan berasal dari Allah. Suatu hari, Ismail sedang bermain bersama beberapa anak lainnya. Mereka berlari-lari di dekat perkemahan. Tiba-tiba salah seorang anak terjatuh dan lututnya terluka. Anak-anak lain panik. Namun Ismail segera menghampiri. "Jangan takut. Aku akan membantumu." Ia membantu temannya berdiri dan membawanya pulang kepada keluarganya. Orang-orang semakin kagum melihat sikapnya. Meski masih muda, Ismail selalu berusaha berbuat baik. Selain belajar tentang kehidupan, Ismail juga belajar berbagai keterampilan. Ia belajar menggembala kambing. Ia belajar memanah. Ia belajar berjalan jauh melintasi gurun. Semua itu membuat tubuhnya tumbuh kuat dan sehat. Setiap pagi, Ismail membantu menggiring kambing-kambing ke padang rumput yang tersedia di sekitar wilayah tersebut. Ia menjaga mereka dengan penuh tanggung jawab. Suatu hari, saat sedang menggembala, Ismail melihat seekor anak kambing terpisah dari kelompoknya. Anak kambing itu tampak ketakutan. Tanpa ragu, Ismail mencarinya hingga berhasil menemukannya di balik bebatuan. Ia lalu menggendong anak kambing itu kembali kepada induknya. Melihat kejadian itu, seorang lelaki tua berkata, "Ismail memiliki hati yang penuh kasih sayang. Ia memperlakukan hewan dengan baik." Ismail hanya tersenyum. Baginya, setiap makhluk adalah ciptaan Allah yang harus dijaga. Di sela-sela kehidupannya di Makkah, Ismail juga sering menantikan kedatangan ayahnya. Nabi Ibrahim sesekali datang mengunjungi mereka. Setiap kali melihat sosok ayahnya dari kejauhan, Ismail berlari dengan gembira. Ayah datang. Ibrahim pun memeluk putranya dengan penuh kasih sayang. Meski tidak selalu bersama, hubungan mereka sangat dekat. Nabi Ibrahim mengajarkan banyak hal kepada Ismail. Ia mengajarkan tentang keesaan Allah. Ia mengajarkan kejujuran. Ia mengajarkan kesabaran. Dan yang paling penting, ia mengajarkan bahwa seorang mukmin harus selalu taat kepada Allah. Suatu sore,
Mereka duduk bersama memandang langit yang mulai berubah warna. "Ismail," kata Ibrahim lembut. "Ya, Ayah. Di dunia ini kita harus selalu mengingat Allah. Apapun yang terjadi, percayalah bahwa Allah selalu menolong hambanya yang beriman." Ismail mengangguk. "Aku akan selalu mengingat nasihat ayah." Nabi Ibrahim tersenyum bangga. Beliau melihat bahwa putranya tumbuh menjadi anak yang saleh. Hari-hari terus berlalu. Ismail tumbuh menjadi seorang remaja yang kuat, jujur, dan taat kepada Allah. Semua orang mengenalnya sebagai pemuda yang dapat dipercaya. Jika ia berjanji, ia selalu menepatinya. Jika ia diberi amanah, ia menjaganya dengan baik. Tidak ada seorang pun yang meragukan kejujurannya. Namun Allah memiliki rencana yang lebih besar untuk Ismail. Tak lama lagi, ia dan ayahnya akan menghadapi ujian keimanan yang sangat berat. Sebuah ujian yang akan menjadi salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah para nabi. Dan ujian itu akan menunjukkan betapa besar kecintaan mereka kepada Allah. Matahari pagi menyinari kota Makkah dengan cahaya keemasan. Aktivitas penduduk mulai ramai. Para penggembala membawa ternak mereka keluar, sementara para pedagang mempersiapkan barang dagangan. Di tengah kesibukan itu, Nabi Ibrahim terlihat duduk seorang diri. Wajah beliau tampak lebih serius dari biasanya. Ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Malam sebelumnya, Nabi Ibrahim mengalami sebuah mimpi yang sangat mengejutkan. Dalam mimpinya, beliau melihat dirinya menyembelih putranya sendiri, Ismail. Ketika terbangun, jantungnya masih berdebar. Sebagai seorang nabi, Ibrahim mengetahui bahwa mimpi para nabi bukanlah mimpi biasa. Mimpi itu adalah wahyu dari Allah. Namun perintah tersebut sangat berat. Ismail adalah putra yang telah lama dinantikannya. Putra yang lahir setelah bertahun-tahun doa dan penantian. Putra yang sangat dicintainya. Sepanjang hari, Ibrahim memikirkan wahyu itu. Beliau terus berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menjalankan perintahnya. Malam berikutnya, mimpi yang sama kembali datang. Dan pada malam ketiga, mimpi itu kembali berulang. Kini Ibrahim yakin sepenuhnya bahwa itu benar-benar perintah dari Allah. Meski hatinya sedih, beliau tahu bahwa seorang nabi harus taat kepada Tuhannya. Tidak ada keraguan dalam hatinya. Namun ada satu hal yang ingin beliau lakukan. Beliau ingin berbicara kepada Ismail. Keesokan harinya, Ibrahim mengajak Ismail berjalan keluar kota. Mereka berjalan bersama melewati bukit-bukit batu yang mengelilingi Makkah. Angin gurun bertiup pelan. Langkah mereka terasa tenang, tetapi hati Ibrahim dipenuhi berbagai perasaan. Sesampainya di tempat yang sepi, Ibrahim berhenti. Beliau menatap wajah putranya. Ismail kini telah tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan saleh. Ia selalu taat kepada Allah dan menghormati kedua orang tuanya. Dengan suara lembut, Ibrahim berkata, "Wahai anakku." "Ya, Ayah," jawab Ismail. "Aku melihat dalam mimpi bahwa aku harus menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Suasana menjadi hening. Angin gurun berembus perlahan. Namun yang mengejutkan, Ismail tidak terlihat takut. Ia tidak marah. Ia tidak menangis. Ia memahami bahwa jika perintah itu datang dari Allah, maka pasti ada hikmah yang besar di baliknya. Dengan wajah tenang, Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Mata Nabi Ibrahim berkaca-kaca mendengar jawaban itu. Betapa luar biasanya keimanan putranya. Ismail tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Ia lebih memilih menaati perintah Allah. Ibrahim memeluk putranya erat-erat. Hatinya dipenuhi rasa haru dan bangga. Mereka berdua telah menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Namun setan tidak menyukai hal itu. Di perjalanan menuju tempat pelaksanaan perintah Allah, setan berusaha menggoda mereka. Setan membisikkan ketakutan dan keraguan ke dalam hati mereka. Kepada Ibrahim, setan berkata, "Mengapa engkau harus mengorbankan anak yang sangat kau cintai?" Tetapi Ibrahim menolak godaan itu. "Pergilah. Aku akan tetap menaati perintah Allah." Setan kemudian mencoba menggoda Ismail. "Wahai Ismail, mengapa engkau membiarkan ayahmu melakukan hal itu?" Namun Ismail juga menolaknya. "Aku lebih memilih menaati Allah daripada mengikuti godaanmu."
Karena keteguhan iman mereka, setan gagal menggoyahkan hati keduanya. Mereka terus melangkah dengan penuh keyakinan. Semakin dekat mereka ke tempat yang ditentukan Allah, semakin besar pula ujian yang mereka hadapi. Tetapi tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati ayah dan anak itu. Mereka yakin bahwa apapun yang diperintahkan Allah pasti merupakan kebaikan. Dan mereka siap menjalankannya. Tak lama lagi, mereka akan menyaksikan salah satu mukjizat terbesar yang pernah terjadi. Sebuah peristiwa yang kelak akan dikenang oleh umat manusia sepanjang zaman. Pagi itu, langit Makkah tampak cerah. Nabi Ibrahim dan putranya, Ismail, melanjutkan perjalanan menuju tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Mereka berjalan berdampingan melewati lembah dan bukit berbatu. Tidak banyak kata yang terucap. Namun hati keduanya dipenuhi keimanan dan keyakinan kepada Allah. Mereka tahu bahwa ujian yang sedang mereka hadapi bukanlah ujian biasa. Ini adalah ujian tentang cinta, kesabaran, dan ketaatan. Di tengah perjalanan, setan kembali berusaha menggoda mereka. Setan tidak ingin Ibrahim dan Ismail berhasil menjalankan perintah Allah. Ia mencoba menanamkan rasa takut dan keraguan. Namun setiap kali godaan itu datang, mereka menolaknya. Mereka lebih memilih menaati Allah daripada mengikuti bisikan setan. Akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang sunyi. Angin gurun berembus lembut. Tidak ada siapa-siapa di sana selain mereka berdua. Nabi Ibrahim memandang putranya dengan penuh kasih sayang. Beliau sangat mencintai Ismail. Tetapi kecintaannya kepada Allah jauh lebih besar. Begitu pula dengan Ismail. Ia sangat menghormati dan mencintai ayahnya. Namun ia juga mencintai Allah di atas segala-galanya. Dengan tenang, Ismail berkata, "Wahai ayahku, agar tugas ini lebih mudah, ikatlah kedua tangan dan kakiku. Aku khawatir jika tubuhku bergerak karena rasa sakit." Nabi Ibrahim menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir di pipinya. Mendengar perkataan putranya membuat hatinya semakin terharu. Namun Ismail melanjutkan, "Dan tutuplah mata ayah jika perlu, agar ayah tidak merasa terlalu sedih." Betapa besar keimanan seorang anak yang saleh itu. Ia tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia justru memikirkan perasaan ayahnya. Nabi Ibrahim memeluk Ismail dengan erat. Kemudian mereka berdua berdoa kepada Allah. Setelah itu, Ibrahim bersiap menjalankan perintah yang telah diterimanya. Dengan hati yang penuh kepasrahan, beliau menempatkan Ismail sebagaimana yang diperintahkan. Saat itulah Allah menyaksikan ketaatan luar biasa dari ayah dan anak tersebut. Mereka telah membuktikan bahwa mereka lebih mencintai Allah daripada apapun di dunia ini. Ketika Nabi Ibrahim hendak melaksanakan perintah itu, tiba-tiba terdengar panggilan dari langit. "Wahai Ibrahim!" Nabi Ibrahim terkejut. Beliau menghentikan tindakannya dan mendengarkan. Kemudian Allah berfirman bahwa Ibrahim telah membenarkan wahyu yang diterimanya. Ujian itu telah berhasil dilewati. Pada saat yang sama, Allah menunjukkan sebuah keajaiban. Di dekat mereka muncul seekor domba yang besar dan sehat. Allah memerintahkan agar domba itu dijadikan pengganti Ismail. Nabi Ibrahim segera memahami bahwa Allah telah menyelamatkan putranya. Beliau memandang Ismail dengan penuh rasa syukur. Ismail pun tersenyum. Mereka berdua bersujud kepada Allah. Air mata kebahagiaan mengalir dari wajah mereka. Allah telah menerima ketaatan mereka. Allah telah menunjukkan kasih sayangnya. Hari itu menjadi salah satu peristiwa paling agung dalam sejarah umat manusia. Pengorbanan yang dilakukan Ibrahim dan Ismail bukanlah tentang kehilangan, melainkan tentang membuktikan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Sejak saat itu, peristiwa tersebut dikenang oleh umat Islam melalui ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha. Umat Islam menyembelih hewan kurban sebagai bentuk syukur kepada Allah dan untuk mengenang keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah ujian besar itu berlalu, kehidupan kembali berjalan. Namun Allah masih memiliki tugas mulia bagi Ibrahim dan Ismail. Sebuah tugas yang akan menjadikan Makkah sebagai pusat ibadah umat manusia. Mereka akan bekerja bersama membangun sebuah bangunan suci yang kelak dikenal oleh seluruh dunia. Bangunan itu adalah Ka'bah. Setelah berhasil melewati ujian besar yang diberikan Allah, kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kembali dipenuhi keberkahan. Ismail kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, bijaksana, dan memiliki keimanan yang sangat kokoh. Ia dikenal sebagai orang yang selalu berkata jujur. Jika berjanji, ia pasti menepatinya.
Jika diberi amanah, ia menjaganya dengan baik. Karena akhlaknya yang mulia, banyak orang menghormati dan menyayanginya. Suatu hari, Allah memberikan perintah yang mulia kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka diperintahkan untuk membangun kembali Ka'bah, rumah ibadah yang akan menjadi tempat manusia menyembah Allah. Dengan penuh semangat, ayah dan anak itu bekerja bersama. Nabi Ibrahim menyusun batu-batu besar, sementara Nabi Ismail membantu mengangkat dan menyerahkan batu kepada ayahnya. Mereka bekerja di bawah terik matahari tanpa mengeluh. Setiap batu yang disusun dilakukan dengan penuh keikhlasan. Sambil membangun Ka'bah, mereka terus berdoa. Ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hari demi hari berlalu. Akhirnya Ka'bah berdiri dengan kokoh. Bangunan suci itu menjadi tempat manusia beribadah kepada Allah. Hingga saat ini, jutaan umat Islam dari seluruh dunia datang ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah di sekitar Ka'bah. Setelah itu, Nabi Ismail melanjutkan tugas mulianya sebagai nabi. Ia mengajarkan manusia untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Ia mengajak mereka untuk berbuat jujur, saling menolong, dan menjauhi perbuatan buruk. Berkat kesabaran, kejujuran, dan ketaatannya, Nabi Ismail menjadi teladan bagi banyak orang. Dan hingga sekarang, kisahnya terus dikenang oleh umat Islam di seluruh dunia. Adik-adik yang hebat, dari kisah Nabi Ismail kita belajar banyak hal penting. Bintang bersinar, kita harus selalu percaya kepada Allah. Bintang bersinar, kita harus menghormati dan menyayangi kedua orang tua. Bintang bersinar, kita harus menjadi anak yang jujur dan dapat dipercaya. Bintang bersinar, kita harus sabar ketika menghadapi kesulitan. Bintang bersinar, dan yang paling penting, kita harus selalu taat kepada Allah. Jika kita meneladani sifat-sifat Nabi Ismail, insya Allah kita akan tumbuh menjadi anak yang saleh, cerdas, dan disayangi banyak orang. Terima kasih banyak, adik-adik, yang sudah mengikuti kisah Nabi Ismail dari episode 1 sampai episode 6. Semoga cerita ini bermanfaat dan membuat kita semakin mencintai para nabi serta semakin rajin berbuat kebaikan setiap hari. Jangan lupa ya, tanda jempol naik like video ini. Balon ucapan tulis komentar tentang pelajaran favorit adik-adik dari kisah Nabi Ismail. Bel subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita nabi-nabi lainnya yang seru dan penuh hikmah. Sampai jumpa di petualangan kisah Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.